Jadi setelah aku ngeberesin tadi tanaman tomat, aku sempat berhenti sebentar dan juga memanen sedikit cabai yang dulunya sempat tidak kepanen yang ada di tanaman yang tumbuh di kebunku ini. Dan ya ini lumayan buahnya. Nah banyak juga ini karena ini kita sudah sekitar 10 hari tidak datang kemari ya. Cabainya lumayan dan ini mungkin sekitar berapa ons ini aku kurang tahu sih berapa ons soalnya nggak ada timbangan, tapi ini kelihatannya lumayan menyegarkan mata. Walaupun ini nggak berani aku makan langsung, tapi aku lupa bawa gorengan lagi karena lagi nggak ada rencana. Kalau emang ada bawa gorengan aku ingin coba makan cabai besar seperti ini dengan gorengan, itu gimana rasanya, tapi karena nggak bawa ya sudah. Tapi ya ini lumayan sih, lagi-lagi panen cabai kita udah lumayan produktif sampai hari ini. Semenjak 1 tahun yang lalu kita tanami yang cabai yang ada di sana itu, semuanya udah kecampur di dalam sini. Dan ntar tahun ini rencananya ingin aku tambah cabai lagi setelah aku fokus untuk nanami tanaman ini, tanaman tomat di bagian sini ya, di deretan ini. Setelah semuanya aku tanami tomat, baru ntar bakal aku tambahkan sedikit-sedikit tanaman cabai lagi. Pisang jatuh sana, tak ada isi. Nah, rapat-rapat kan ya? Jadi dulu itu di sini aku sempat nyiapin 12 planter bag yang ukuran segini, yang 30 kali 30. Di sini sebanyak 12 buah planter bag. Dan semuanya itu sudah aku isikan dengan media tanam untuk rencananya ingin aku tanami dengan tanaman timun gitu. Namun lama-kelamaan aku semakin lupa dengan planter bag yang, sorry, kenapa planter bag? Dengan polybag yang aku siapkan dulu itu. Dan sekarang kondisinya sudah seperti ini. Dia udah terkubur dengan rumputan, dan di sini kalau kita ingin lihat ya, kita harus nyingkirin terlebih dahulu rumput-rumput liarnya ini. Dan ya ini dia masih ada kelihatan polybagnya. Nah, ini semuanya masih tetap ini dia ya, masih tetap apa itu namanya, masih tetap gembur tanahnya. Nah masih tetap bagus ini walaupun sudah lama kita tinggalkan, karena memang tanah yang aku berikan di sini merupakan tanah campuran yang udah subur gitu. Dan ya sekarang ini rencananya hari ini ingin aku tanami dengan timun, dan ini rencananya ya, ingin aku barengi sejajarin ya, maksudnya dengan tanaman apa itu namanya, kecipir kita yang ada di sana itu yang udah kita pasangin lanjaran. By the way, sebelum kita menanam timunnya, di sini aku ingin update sedikit untuk tanaman kecipirnya. Di sini tanaman kecipirnya udah aku berikan lanjaran semuanya, masing-masing satu di masing-masing polybag. Nah, masing-masing satu lanjaran, dan juga udah aku tarik tali ini, tali yang aku beli dari online kemarin, dan semuanya udah aku tarik ke sana. Dan sekarang sudah ada 1 2 3 4, sekitar 4 ini ya, 4 batasan tali di setiap masing-masing lanjarannya. Dan ya ini satu tanamannya udah berhasil lancar sampai sini.
sedangkan yang lain masih menyusul. Yang di sini ada satu tanaman yang agak stres ini, soalnya yang tanaman kecipir yang ini aku pindahinnya itu merupakan tanaman kecipir yang aku pindahkan dari tanaman ini ya, tanaman yang di sana itu. Nah, dari tanaman yang sudah tumbuh seperti ini. Jadi akarnya itu sudah penuh di bawah, sehingga dia ketika kita pindahkan akarnya itu rusak gitu. Jadi mau nggak mau ketika kita pindahkan di sana, dia harus beradaptasi lagi. Dan ya itu sebenarnya harus sering-sering kita siram sih, tapi karena aku datang kemarinya itu juga lumayan jarang, jadinya dia agak stres tadi itu. Tapi nggak masalah, ini ntar aku sirami aja, dan ntar ke depan mungkin insya Allah aku bakal coba untuk lebih sering lagi datang ke kebun untuk merawat tanaman kita. Sip, ini semuanya udah tersusun dengan rata. Nah, ini semuanya ada 12 polybag, dan ini masing-masing bakal kita tanami dengan satu tanaman timun. Dan ya, di sini karena saking udah lamanya nggak aku pindahkan tanaman ini ya, medianya. Jadi di sini medianya udah sering sekali dihuni dengan makhluk ini. Nah, ini siput ada di mana-mana. Ini satu. Nah, ini ada yang keluar bahkan dua. Nah, kita lihat lagi yang lain. Nah, di sini ada juga nih 3 yang kecil, dan bahkan ada yang besar seperti ini. Nah, 4. Nah, ini udah ketemu 4, dan kita cek lagi yang lain, takutnya ada yang bersembunyi. Nah, di sini ada yang 5. Nah, dia bersembunyi di bawah-bawah tanah. Nah, oke. Nah, ada 5 ya. Yang lain seharusnya nggak ada lagi nih. Udah bersih. Ada 5 siput di dalam sini yang bersembunyi, yang mereka jadikan rumah saking lama yang nggak aku rawat. Dan ya, ini kalau ada ayam bakal aku berikan ke ayam, tapi karena di sini aku tidak punya ayam, jadi bakal aku buang aja dari kebunku keluar sana. Ya, pokoknya keluar pagar deh. Ntar ya, kita lempar-lemparin dulu keluar pagar. Oke, sip. Siputnya udah beres kita singkirin, dan sekarang aku ingin gemburin tanah-tanah yang ada di dalam polybag ini. Ini tanahnya karena udah lama nggak aku apain, jadi dia udah lumayan memadat, lumayan mengeras. Dan kita gembur-gemburin segini aja, nggak perlu terlalu gimana-gimana. Nah, ini media tanahnya padahal dulu aku masukkan penuh, tapi lama kelamaan dia menyusut karena bahan organik yang ada di dalam polybag ini dia udah terurai ya. Nah, polybag ini juga kita gemburin semuanya ya. Kita gemburin dengan menggunakan tangan aja, karena aku nggak punya alat untuk gemburin itu, apa sih namanya, yang sekop mini itu. Jadi kita pakai yang ini aja, yang secara manual aja, yang dengan menggunakan alat gratis, yaitu tangan sendiri. Oke, ini bakal aku lanjutin terlebih dahulu sampai semuanya beres ya, baru kemudian kita lanjut di tahap selanjutnya. Oke, sip, jadi semuanya udah kita gemburin, dan sekarang aku ingin tanam benih ini, benih timun yang dulu sempat ingin kita tanam. Dan ini merupakan benih timun yang aku beli dari toko online, dan sebenarnya benih-benih seperti ini itu banyak dijualan di toko pertanian terdekat ya, karena benih-benih seperti ini merupakan benih yang umum untuk dijual di toko pertanian, apalagi benih dengan cap panah merah ini, East West Seed ini. Jadi kalau memang kalian ingin cari aja di toko pertanian, nggak perlu cari online gitu. Aku karena orangnya males keluar, jadi ya mending beli online. Dan ya, ini benihnya bakal kita keluarkan terlebih dahulu di sini mungkin. Nggak deh, ntar deh, aku cari tempat dulu ya. Soalnya di sini agak nggak rata tempatnya. Aku takutnya ntar benihnya malah kebuang percuma. Oke, sebentar, bakal aku cut terlebih dahulu. Oke, jadi kurang lebih beginilah bentuk dari benih timun kita. Dan ya, ini memang bijinya, waduh, di sini hujan ya by the way ya. Sorry, jadi
harus buru-buru aku untuk tanam timun ini di tanaman. Dan ya ini benihnya sama persis seperti biji timun yang ada di dalam buahnya. Dan ini bakal kita ambil aja 2 biji per 1 polybag ini. Dan ini bakal kita tancapin aja langsung di tengah-tengahnya. Nah ini kita semai aja 2 deh. Dan ini ntar kalau memang dua-duanya tumbuh, maka satunya bakal kita ini ya, bakal kita buang. Jadi aku inginnya di 1 polybag ini memang khusus untuk 1 benih timun aja. Oke, ini untuk penyemaian bolehlah kita masukkan 2 benih agar ntar apabila ada 1 tanaman yang nggak tumbuh, maka 1 tanaman yang lagi bisa dijadikan sebagai penggantinya. Oke, ini kita lanjut. Ini sebenarnya bagusnya kita rendam terlebih dahulu sih, tapi nggak masalah juga. Soalnya ini lagi hujan juga di sini. Mudah-mudahan ntar kelembapan yang disebabkan oleh air hujan yang turun ini bisa membuat benihnya itu berkecambah lebih cepat. Ya, mudah-mudahan. Doa aja dulu. Oke, ini bakal kita tanam aja dulu sampai semuanya beres. Bakal aku skip aja, ntar kalau udah beres baru kita lanjut lagi videonya. Setelah tadi benihnya kita tanam, ini langkah selanjutnya merupakan tinggal kita sirami benihnya dengan menggunakan sedikit air. Ini sebenarnya aku agak salah langkahnya. Seharusnya sebelum kita semai benihnya, media tanamnya ini harus kita rendam terlebih dahulu dengan air. Bukan rendam sih, harus kita sirami terlebih dahulu dengan air sampai dia itu tergenang gitu. Baru benihnya kita tanami. Tapi ya udah deh, karena di sini juga lagi hujan, mudah-mudahan air hujan juga bisa membantu untuk merendam benih yang ada di dalam polybag ini gitu. Jadi ya kita serahkan aja semuanya kepada alam. Kemudian ntar baru kita nikmatin hasilnya. Sebenarnya untuk nyemai benih langsung di polybag seperti ini itu ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Untuk kelebihannya itu sendiri ya, kita nggak perlu pindah tanam lagi, dia bakal tumbuh langsung di polybag ini. Kedua benihnya, sorry ya, ada yang ketok-ketok di sana, ada yang bikin pagar kayaknya. Jadi ya kita abain aja. Nah jadi riskannya itu sebenarnya apabila benih itu tertumbuh, dia gampang di ini sama binatang-binatang yang ada di sekitar kebunku. Salah satunya ayam, yang kedua itu merupakan grass clipper atau grasshopper ya kalau bahasa Inggrisnya, belalang yang penting ke bahasa Indonesianya. Dan ya mereka itu merupakan hama utama yang ada di kebunku, dan apabila mereka ntar muncul, ini menjadi agak riskan sih untuk tumbuh. Ntar deh bakal aku tutupi dengan sesuatu ketika benihnya itu sudah tumbuh atau mungkin sudah mulai berkecambah gitu, bakal langsung kita tutupi dengan botol aqua seperti ini, atau mungkin dengan sesuatu yang lain. Ntar kita lihat deh apa yang ada di kebunku aja, apa yang ada yang tersedia aja kita bakal jadikan dan kita bakal manfaatkan untuk tanaman kita juga. Ngelihat polybag untuk tanaman timun kita di sini yang sejajaran 12 buah, aku sebenarnya pinginnya untuk kecipir ada 12 polybag juga untuk kita tanami, supaya ntar hasilnya itu bisa sebanding gitu dengan tanaman yang di sebelahnya. Tapi ya gitu deh, ntar deh kita lihat. Aku kepinginnya ntar mungkin bakal aku tambahin beberapa polybag lagi mungkin untuk kedepannya, mengingat kecipir ini juga tanaman yang gampang untuk tumbuh ya. Karena itu aku itu pingin banyakin nanam tanaman yang memang gampang tumbuh di kebunku gitu, nggak perlu terlalu banyak dirawat tapi dia bisa tumbuh dengan subur. Apalagi di polybag seperti ini, itu kepinginnya gitu sih. Soalnya mengingat tanah yang ada di kebunku ini merupakan tanah liat yang apabila ketika sedang hujan itu, dia itu benar-benar lengket parah sehingga membuat akar tanaman itu sulit bernafas gitu. Jadi aku memang karena itu membuatku ingin menanam lebih banyak tanaman polong-polongan seperti kecipir itu, dan juga ntar untuk kedepannya mungkin bakal aku tanami juga kacang panjang di sekitaran sini. Mengingat tanaman kacang panjang yang dulu pernah kita tanami juga itu lumayan gampang ya tumbuhnya apabila kita tanami langsung di tanah gitu. Ini untuk kecipir ini juga ntar ke depan bakal aku coba juga untuk ditanami langsung di tanah dan ngelihat gimana perbedaannya apabila kita tanami di polybag seperti ini. Aku yakin memang untuk di tanah itu mereka bisa lebih menyebar ya akarnya ya, tapi mengingat tanahnya juga merupakan tanah yang kurang subur, ntar deh kita lihat gimana hasilnya. Aku juga nggak bisa langsung ngambil kesimpulan, tapi ya itu rencana untuk ke depan sih. Untuk sekarang kita ya terima aja dengan apa yang udah kita lakuin.